Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 241705104. Saya di sini dari Ilmu Komputer angkatan 24 kelas B. Saya di sini akan mengerjakan study case penerapan teori bahasa dan otomata, yaitu terkait adu suite. Jadi adu suite di sini saya sudah mengambil gambar ketentuannya. Nah, di sini adu suite itu kayak suite pada umumnya ada dua pemain, yaitu pemain 1 dan pemain 2. Di sini ada batu, kertas, dan gunting. Jadi kalau pemain 1 memilih batu, kemudian pemain 2 memilih gunting, maka yang menang adalah pemain 1. Kemudian kalau pemain 1 memilih batu, kemudian pemain 2 memilih kertas, maka yang menang itu pemain 2. Dan kalau pemain 1 dan 2 itu memilih sama-sama batu, maka hasilnya akan draw atau seri. Begitu pula kalau pemain 1 memilih kertas, kemudian pemain 1 memilih batu, maka yang menang itu pemain 1. Gitu. Kayak switch pada umumnya yang biasa kita lakukan. Jadi di sini untuk FSM atau finish state machine-nya itu terkait adu suite itu di sini saya udah buat konfigurasinya. Nah, jadi untuk FSM-nya itu ada pertama itu ada state-nya itu ada startnya itu ada mulai. Maksud mulai itu nanti kedua pemain itu bersiap. Kemudian selanjutnya itu ada B1. Nah, B1 itu pemain 1 memilih batu. Kemudian K1 itu pemain 1 memilih kertas, dan G1 itu pemain 1 memilih gunting. Kemudian W1 ini artinya pemain 1 menang, W2 ini pemain 2 menang, dan draw itu artinya seri atau kedua pemain memilih pilihan yang sama. Terus untuk inputnya itu ada batu, B ini sebagai batu, K ini sebagai kertas, G ini sebagai gunting. Untuk state awalnya itu dimulai, kedua pemain bersiap. Kemudian untuk final state-nya itu di hasilnya, apakah pemain 1 menang, pemain 2 menang, atau draw, yaitu W1, W2, dan draw. Nah, untuk fungsi transisinya itu seperti ini. Pertama akan dimulai. Mulainya itu ketika dari state awal mulai ini kita inputkan B, maka player 1 atau pemain 1 itu akan memilih B1 atau ke state B1 gitu. Jadi di sini cara kerjanya itu pertama dia memilih player 1 dulu untuk memilih apakah dia memilih batu, kertas, atau gunting. Kalau dia sudah memilih, dia akan ke state batu, kertas, atau gunting. B1 itu player 1 memilih batu, K1 itu player 1 memilih kertas, terus G1 itu player 1 memilih gunting. Kemudian dari state ini, dari state yang player 1 udah milih ini misal ada fungsi transisi dari B1. Nah, dari B1 ini, B1 dengan input B ini artinya dari player 1 memilih B1, kemudian player 2 memilih batu. Jadi B1 itu player 1 memilih batu, kemudian diinputkan B, berarti player 2 milih batu juga, maka hasilnya itu draw atau dia akan ke state draw. Lalu di sini ada fungsi B1 diinputkan K, itu menghasilkan W2. Ini berarti maksudnya itu player 1 itu memilih batu, kemudian diinputkan K, ini maksudnya player 2 itu memilih kertas. Jadi player 1 memilih batu, player 2 memilih kertas, maka yang menang itu player 2. Jadi hasilnya itu W2. Dia akan ke state W2 atau player 2 menang. Lalu ketika di state B1 kemudian diinputkan G, menghasilkan W1. Jadi player 1 memilih B atau di B1 diinputkan G, player 2 memilih G. Jadi player 1 memilih batu, player 2 memilih gunting, maka yang menang itu adalah batu, yaitu player 1 gitu. Kemudian untuk selanjutnya juga sama. K1 B1 K1 input B itu W1, K1 input K itu draw, K1 input G itu W2, terus G1 input B itu W2, G1 input K itu W1, G1 input G itu draw. Oke, mungkin saya langsung aja ke diagram state-nya aja biar lebih gampang. Nah, di sini jadi pertama itu akan dimulai dari state mulai ini. Lalu player 1 akan memilih. Dia milih batu, kertas, atau gunting.
Ketika player 1 itu memilih batu, maka dia akan dimasukkan input 1 lalu menuju ke B1. Artinya player 1 memilih batu. Ketika dia memilih kertas, maka akan diinputkan K. Jadi player 1 memilih kertas, jadi ke state K1. Lalu jika dia memilih gunting, maka akan diinputkan G, yang berarti dari mulai ini dia akan ke state G1. Lalu dari state B1 ini, ketika player 2 memilih kertas, maka dia akan dari B1 ini akan ke W2, karena player 1 memilih batu, player 2 memilih kertas, maka yang menang itu kertas. Jadi dia akan ke state W2 atau pemenangnya adalah player 2. Lalu ketika B1 diinputkan B, artinya dari player 1 pilih batu, kemudian player 2 itu milih B atau batu, player 2 milih batu, akan draw. Jadi batu vs batu itu draw. Lalu dari B1 ini ketika player 2 memilih gunting, maka dari B1 ini akan diinputkan G. Jadi player 1 pilih batu, player 2 pilih gunting. Maka yang menang itu player 1, yaitu batu. Jadi kita ke state W1. Oke, selanjutnya itu ke yang K1 atau player 1 pilih kertas. Ketika player 1 pilih kertas, kemudian player 2 pilih batu, maka dia akan diinputkan B. Nah, kertas lawan batu itu menang kertas. Jadi yang menang itu player 1 karena player 2 pilih batu. Lalu ketika K1 itu diinputkan K, atau dengan kata lain player 2 itu memilih kertas, kertas vs kertas itu draw. Oke, selanjutnya itu K1 diinputkan G, atau player 2 itu memilih gunting, kertas melawan gunting, yang menang itu player 2 yaitu W2. Karena kertas vs gunting itu menang gunting. Oke, lanjut ke G1. Nah, di G1 itu berarti player 1 milih gunting. Nah, ketika player 2 milih kertas, maka dia akan diinputkan K dari G1 ini dan menuju ke W1, karena player 1 milih player 1 milih gunting, player 2 milih kertas, maka yang menang itu gunting. Jadi player 1 menang. Kemudian ketika player 2 memilih gunting dan player 1 memilih gunting, maka hasilnya adalah draw. Gunting versus gunting itu draw. Maka dia akan ke state draw. Lalu yang terakhir itu ketika player 1 menginputkan gunting di sini dan player 2 itu memilih batu, maka dari G1 ini akan diinputkan B. Jadi akan ke state W2. Jadi gunting versus batu itu menang batu, yaitu player 2 gitu. Oke, jadi penjelasan finite state machine-nya begitu. Cara kerja menggunakan FSM. Oke, mungkin sekian untuk video penjelasan studi case ADUSuite dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.